konten yang bisa menjadi penyebab terjadinya benturan antar umat beragama. Itu ujar Sami saat jumpa pers di kantornya Jakarta Selatan hari Kamis kemarin ya. Selaras dengan Sami, Ketua Bidang Riset dan Advokasi Publik LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Gufroni juga menuntut Ade dan Grace dicopot dari jabatan komisaris di BUMN. Jadi bukan persoalan dia mundur dari partai, tapi bagi kami yang penting adalah dua orang ini yang kami ketahui saat ini sejauh ini adalah masih tercatat sebagai salah satu komisaris di BUMN, kata Gufroni. Sebelumnya Aliansi Ormas Islam ini yang terdiri dari 40 organisasi melaporkan Ade Armando, Permadi Arya atau Abu Janda dan Grace Natali di Bareskrim Polri. Laporan yang dilayangkan itu terkait beredarnya potongan video ceramah Yusuf Kala di Universitas Gadjah Mada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada bulan Ramadan ya. Pada waktu itu mereka menyatakan bahwa Aliansi Ormas Islam untuk Kerukunan Umat Beragama datang membuat laporan ke kepolisian dan melaporkan 3 orang itu tadi. Pada waktu itu yang menjadi juru bicaranya adalah Direktur LBH Hidayatullah Saifullah Hamid di Gedung Bareskrim Jakarta hari Senin ya, 4 Mei 2026. Saifullah mengungkapkan para terlapor diduga telah memframing atau mempengaruhi publik terkait ceramah JK. Kami anggap mereka telah memframing, melakukan upaya-upaya yang kemudian memenuhi unsur tidak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 243 dan pasal 247 ujarnya. Ade Armando memang tidak lama setelah laporan itu dia kemudian menyatakan mengundurkan diri dari Partai Solidaritas Indonesia. Pengunduran diri Ade Armando ini tidak semata-mata karena dia dilaporkan, tetapi juga rupanya ada desakan dari internal di PSI karena dengan keberadaan Ade Armando di PSI itu kemudian PSI menjadi sasaran tembak. Karena itu dia kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri dan jadi semacam cut off gitu ya. Tetapi kalau dalam kasus Grace Natali dia tidak mengundurkan diri. Nah, yang cukup mengejutkan kan Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia, Ahmad Ali, menyatakan mereka tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap Grace Natali. Jadi dua-dua langkah ini sebenarnya bisa dilihat sebagai upaya bagaimana agar PSI itu tidak terkena dampak dari pelaporan kasus Yusuf Kala ke polisi maupun juga soal potongan-potongan videonya yang diunggah oleh mereka-mereka ini ya. Tapi kalau kita lihat ya agak sulit apalagi di kalangan para netizen dan juga media bahkan karena terlihat sekali ada benang merah antara PSI dengan kasusnya Yusuf Kala ini. Misalnya dalam kasus pelaporan ya yang dilakukan oleh Sahat Martin Sinurat itu kan yang dia walaupun melaporkannya atas nama ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen, tetapi dia adalah ketua DPP PSI. Belakangan kan juga soal ini rupanya sudah sempat dibahas di